Saya di situ saya senang. Jadi Kepuasan bayaran batin termahalnya itu sebenarnya kepuasan batin. Oke. Kan gitu. Ya, kepada Hendris Friend dimanapun berada ya kan, perkenalkan nama saya Kunto Wisnu Aji. Panggilan saya Aji. Sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang advokat dan saya mungkin advokat muda. Ya kan? Hari ini saya kedatangan satu teman yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Itu sama ya Mas ya, advokat, pengacara, penasihat hukum itu sama? Dulu sebelum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu disahkan, itu memang beragam penyebutan. Ada yang disebut pengacara, ada yang penyebutannya lawyer, ada yang penyebutannya penasihat hukum, konsultan hukum. Tapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, itu semua disebut advokat. Kan gitu. Walaupun di dalam KUHAP masih menggunakan penasihat hukum. Oh gitu. Tapi di dalam KUHAP disebutkan penasihat hukum itu yang sudah memiliki sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ini adalah undang-undang tentang advokat. Karena dia memiliki definisi sebagai seorang yang berprofesi memberikan pendampingan jasa hukum baik di luar maupun di dalam persidangan. Oh gitu. Nah, itulah kemudian penyebutannya menjadi satu disebut sebagai advokat. Kalau di KTP apa Mas? Apa? Kalau di KTP apa? Kalau di KTP pengacara. Nah, kalau misalnya di ruang sidang itu kayaknya ya masih penasihat hukum ya Pak? Ya, ada untuk penasihat hukum itu memang untuk perkara pidana. Oh gitu. Ya, jadi kenapa disebut penasihat hukum? Karena terdakwa ini dia memiliki hak untuk didampingi. Kalau di pidana ya? Ya, di pidana, di dalam hukum acara pidana itu terdakwa berhak didampingi oleh seorang penasihat hukum. Nah, penasihat hukum ini hanya mendampingi, hanya memberikan saran, masukan, nasihat, pembelaan, kan begitu. Nah, penasihat hukum ini tidak bisa mewakili. Nah, berbeda dengan di perdata. Kalau di perdata itu disebut kuasa hukum. Jadi ketika prinsipal itu dia tidak hadir, dia tidak bisa datang, dia memberikan kuasa. Nah, itu seorang advokat mewakili untuk dan atas nama kliennya itu sudah bisa dia. Makanya disebut kuasa hukum. Tetapi kalau penasihat hukum, ya advokat tidak bisa mewakili sebagai terdakwa. Duduk di kursi pesakitan. Gitu. Duduk di kursi terdakwa itu tidak bisa. Ada batasan-batasannya. Bedanya pidana sama perdata untuk teman-teman yang belum tahu apa sih? Ya. Yang simpel aja. Bahasa sederhana. Siap. Jadi gini, kalau untuk hukum pidana itu dia konteksnya hukum publik. Nah, hukum publik itu mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Kayak kasusnya apa misalnya? Contoh penganiayaan, ya, yang mengenai tindak pidana umum. Pencurian. Kemudian tindak pidana khusus korupsi misalkan. Nah, itu yang bisa. Di pidana ada beda dua ya? Ada umum sama khusus. Ada umum, ada khusus. IT juga itu khusus. Khusus juga. Khusus, gitu. Kan begitu. Nah, kalau perdata itu hubungannya privat antara orang dengan orang, gitu. Atau orang dengan badan hukum. Artinya subjek hukum dengan subjek hukum. Kan kayak gitu. Gimana itu? Nah, misalnya kasusnya, contohnya. Contohnya seseorang melahirkan atau kemudian seseorang melakukan perkawinan. Itu di situ ada ikatan keperdataan. Perkawinan, kemudian jual beli, kemudian bahkan orang meninggal pun itu juga hukum perdata ranahnya. Karena apa? Nanti kemudian pewarisan, warisan. Nah, jadi hukum perdata itu luas dari lahir sampai mati, kan begitu. Nah, tapi itu lebih bersifat kepada person, pribadi. Negara tidak terlalu ikut campur dengan itu. Jadi kalau misalnya saya punya perkara sama kamu misalnya, itu bisa jadi itu perdata seperti itu. Nah, perkaranya harus dilihat dulu. Konteksnya juga. Iya. Kalau Mas Hendri menghina saya, konteksnya pidana. Memfitnah saya, pidana. Kalau perdata kayak gimana? Kan gitu. Kalau perdata kita membuat perjanjian jual beli, gitu. Kita sewa bisnis menyewa, misalnya ya. Bisnis, Okay. Nah, investasi, utang piutang. Di tengah urusan kita bisnis ada masalah, tersendat, gagal bayar, kan untuk gitu. Saya. Nah, terus itu berarti kasusnya perdata. Kasus perdata. Itu nanti kalau misalnya ke nge-hire
pengacara itu kuasa hukum sebutannya itu ya. nanti bisa diwakili, jadi kepentingan kita berdua kalau menggunakan advokat ya kan, nanti di persidangan diwakili oleh seorang kuasa hukum kan gitu. Tapi kalau Mas Hendri tadi menghina saya, mukulin kamu, mukul kan itu saya laporan. Nah nanti yang duduk di kursi pesakitan ya Mas Hendri sendiri. Seorang advokat ya hanya duduk di meja penasihat hukum. Oke. Kan gitu. Jadi segala sesuatu, tindakan apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensi hukumnya ya sih. Ada. Karena Indonesia negara hukum ya. Negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cik, kalau jadi advokat harus hafal pasal-pasal kayak gitu. Sebenarnya enggak. Oh enggak. Nah, jadi memang orang hukum itu gini ya Mas Hendri ya. Yang dihafali, kenapa ambil fakultas hukum? Pasti hafal pasal-pasal, padahal tidak. Oh, kok gimana kok enggak? Logikanya loh, kan ketika mereka jadi begini, kan iya, pasal itu bukan dihafalkan. Oh gitu. Ya kan? Jadi kita bukan tekstual, tapi kontekstual. Kan gitu. Misalkan berbicara tentang pencemaran nama baik. Saya tidak hafal bunyi pasal pencemaran nama baik setiap orang dengan sengaja bla bla, yang intinya mempublikasi, mentransmisikan, mendokumentasi yang bermuatan pencemaran nama baik. Nah, gitu. Saya tidak hafal bunyi pasalnya. Tetapi di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 karena itu pasal hafalan ya, maksudnya kasus yang populer ya kan. Nah, itu di situ ada. Lu kamu memang sejak kecil cita-cita jadi advokat? Saya ingat sekali, saya disumpahi sama guru SD saya. Gimana itu ceritanya? Jadi saya pernah ngeyel. Debat, saya ujian ya. Saya ujian ada jawaban itu tentang PPKN. Itu mata pelajaran PPKN. PPKN. Ditanya di dalam ujian itu ditanya negara agama yang diakui oleh negara itu ada berapa? Itu saya kelas jawab, berapa itu kamu? Saya kelas 3 kelas 4. Oke. Saya jawab ada 6. Nah, guru saya ngajarin 5. Oh gitu. 6 itu satunya Konghucu. Oh gitu. Pemahaman kamu kayak gitu. Iya, saya tulis 6. Karena memang kan diperingati, kan ada peringatan itu. Nah, salah, saya disalahkan. Soalnya di buku pelajaran memang 5 tertulisnya. Iya, di buku pelajaran 5. Oh 5. Iya, tapi setelah pemahaman dan nah, yang sudah pemahaman dari saya itu belajar dari pertama dari kakek saya, ya kan. Nah, terus yang kedua saya memang membaca itu memang 6. Konghucu itu diakui. Gitu loh, itu diakui. Kan itu saya disalahkan, saya protes. Nah, kemudian ada namanya remedi. Masih saya tulis 6. Saya disalahkan gitu loh. Terus lah saya coba hitung-hitungan, terus saya tunjukkan. Dipanggil. Iya, dipanggil terus. Sudah tetap ngayal, ya kan? Ya enggak apa-apa, saya disalahkan enggak apa-apa gitu loh. Tapi sampai kapanpun saya akan tetap yang diakui itu 6 waktu itu. Nah, terus kamu debat ya, Pak terus gurunya. Ya karena teman-teman saya ketika dimarahin gitu nunduk. Saya bukan berarti menjawab ngeyel itu bukan, tetapi saya bacanya 6 gitu loh. Karena diakui Konghucu kan begitu ya. Nah, terus nyeletuk guru saya yang denger itu kan, saya dipanggil ke ruang guru. Oh, jadi nah, itu nyeletuk. Wah, gedemu sesuk le dadi pengacara kowe. Tapi enggak nyesel sekarang. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Dijalani, dinikmati dan disyukuri. Terus untuk menjadi seorang advokat itu harus S1 hukum ya, Ci ya? Harus. Kemudian untuk bisa berpraktek sebagai advokat ada tahapan lagi yang harus dilalui nggak? Panjang. Gimana tahapannya itu? Panjang. Satu kita harus berijazah sarjana hukum. Yang kedua kita harus mengikuti namanya pendidikan khusus profesi advokat. Berapa lama itu? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Terus dapat sertifikat. Dapat sertifikat, nanti dibuka ujian. Ada ujian profesi advokat oleh organisasi advokat. Oh gitu, kayak Pradi itu ya? Ya, ada Pradi, ada KI. Kalau saya KI. Nah, gitu. Ini karena saya KI, ini kan sebentar lagi tanggal 30 Mas. Saya perlu sampaikan kepada senior-senior KI, teman-teman sejawat KI, selamat ulang tahun kepada Kongres Advokat Indonesia ke-14. Kan dapat gitu. Endorse lah nih teman-teman. Nah, saya harus sampaikan jadi advokat pejuang di KI kan gitu. Nah, terus setelah itu ada namanya magang. Magang minimal 2 tahun. Berarti itu yang mengeluarkan sertifikat profesi itu bukan perguruan tinggi ya, Ci ya? Tapi organisasi profesi. Organisasi bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian. Oh gitu. Ya. Terus setiap periode tertentu gitu, satu tahun berapa kali gitu enggak? Banyak sih sekarang. Oh, iya? Tiap bulan aja ada. Karena organisasi advokat kan di Indonesia sudah sistemnya multibar ya.
Walaupun gitu. perintah undang-undang single bar, tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi itu dan surat Ketua Mahkamah Agung itu diakui semua organisasi. Ada berapa sih sekarang Pradi? Pradi aja ada berapa ya? Ada 5 iya kalau nggak salah. Pradi ya, Pradi gitu. Terus KAI tadi? KAI insya Allah tetap satu kan gitu. Satu di versinya masing-masing loh kan gitu. Ini pembicaraan level tinggi kalau ini teman-teman. Terus untuk menjadi seorang advokat itu saya dengar dan setahu saya itu banyak kode etiknya ya sih ya. Kayak katanya nggak boleh nawarkan diri juga katanya toh. Kode etik satu. Kalau yang paling kamu ingat apa sih misalnya? Satu, kita boleh misalkan menolak perkara yang itu bertentangan dengan hati nurani. Misalnya walaupun kita tidak boleh. Kasus kasus mohon maaf, kasus pemerkosaan, kasus tindak pidana anak. Keliti misalnya ya. Itu kalau untuk konteks pelaku agak pilih-pilih ya, maksudnya bukan kita pilih-pilih perkara tapi ada hati nurani yang bertentangan. Gitu. Misalnya kamu kasus narkoba itu boleh nolak. Ya itu di dalam kode etik gitu. dibolehkan dengan bertentangan dengan hati nurani atau dengan kemampuan kemampuan misalkan karena misalkan spesialisasi saya di bidang tata negara ya kan, misalkan ada perkara tentang waris saya kurang menguasai ya. Itu mungkin saya bisa tidak menerima, tapi saya mungkin rekomendasikan ke rekan sejawat gitu. yang memiliki spesialisasi tentang waris atau kepada ahli hukum waris kan gitu. Terus ya memperlakukan dengan rekan sejawat, misalkan kita mau mengomentari rekan sejawat itu kita tidak boleh di media sosial. Di media sosial, di infotainment bahwa mohon maaf rekan sejawat itu dia seperti ini itu sebenarnya tidak boleh. Mungkin gitu. Seperti yang sedang dipertontonkan yang sedang ini ya sekarang. Gak usah nyebut nama ya teman-teman. Usah ya kan gitu. Cuman ya semoga lah para senior advokat itu segera berdamai, segera menjadi contoh. Itu kan advokat elitnya Indonesia. Ya advokat elit malah ini kan seharusnya bisa lah senior. Sebenarnya itu nggak boleh ya secara kode etik ya. Ya itu, tapi itu nanti organisasi yang menindak kan gitu sebenarnya. Itu saja. Ya karena itu ada namanya penghormatan terhadap rekan sejawat gitu. Kan gitu. Terus kamu tadi bilang kamu punya spesialisasi hukum tata negara. Emang sarjana hukum itu ada spesialisasi masing-masing sih? Gimana? Banyak. Ada hukum tata negara. Tata negara aja masih dipecah-pecah. Oh iya. Ada tentang pemilu, pilkada, tentang pemerintahan daerah, tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, ya kan, tentang lembaga negara. Itu kita punya kita konsentrasi masing-masing. Konsentrasi itu baru satu konsentrasi ya. Satu genre. Iya. Nanti di hukum perdata ada waris, ada keluarga, gitu. ada bisnis, ada perusahaan, ada kepailitan. Nah, kan itu masing-masing kan dia berpijak pada hubungan hukum secara privat. Kan gitu. Pidana pun juga banyak, ada pidana umum, ada pidana khusus. Kalau yang ngurusi tanah itu notaris itu? Kalau notaris itu kan sarjana hukum juga kan? Sarjana hukum dia. Tapi kan dia nanti harus mengambil kenotariatan. Gitu. S2 ya. S2. Kalau advokat kan tidak harus S2, tetapi harus menempuh pendidikan khusus profesi advokat. Walaupun kemarin sudah sempat dikeluarkan Permen Ristek Dikti. Jadi advokat itu harus dibikin 24 SKS. Gitu. Jadi seperti S2. Nah, itu salah satunya saya sudah membuat draft pengajuan pengujian terhadap Permen Ristek Dikti itu. Karena kenapa? Kalau dibuat pendidikan advokat itu 2 tahun, nah, saya yang berbeda pendapat, mohon maaf ya. Kalau dibuat 2 tahun, itu biaya kan bengkak nanti. Karena kita semakin mahal ya. Semakin mahal. Sementara advokat itu mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum pro bono. Nah kalau kita biaya pendidikannya mahal, terus kita bagaimana orientasi kita kan ya kan pasti cari perkara kan cari butuh uang juga. Nah kan begitu. Tapi kalau itu rencana kamu judicial review? Saya mau judicial review, tetapi kemudian ada juga organisasi advokat yang sudah mengajukan, akhirnya belum sampai putusan judicial review itu sama Permen Ristek Dikti sama Kementerian Ristek Dikti. Terus ditangguhkan jadi tidak jadi diberlakukan kan. Ternyata aturannya banyak banget ya teman-teman. Nah kan gitu. Itu sebenarnya ingin disamakan seperti kenotariatan, dibuat gitu. Nanti ada gelarnya. Kalau kenotariatan kan MKN ya, Magister Kenotariatan. Lah nanti advokat gelarnya
ADV. Oh gitu. Ya, SHADV gitu. SHADV. Oh, kalau Advokat itu tidak digaji. Nah, ini tahan bantingnya advokat itu. Terus ya kan? dapat Mungkin uang gimana? bagi senior yang mengatakan rezekinya advokat itu tak terduga dan tak terhingga. Oh, gitu. Nah kalau tak terhingganya ini suka ya kan, Oh, gitu. berapapun. Nah, tapi tak terduganya ini. Nah kita jadi salah satu mental advokat juga harus tahan banting terkait dengan keuangan. Kita harus bisa mengatur keuangan karena kalau advokat ini sebenarnya mantap makan uang tabungan, makan tabungan itu mantap. Nah harus kita bukan gaji sebutannya, tetapi terus, honorarium. Oke, dari kasus yang dihadapi gitu ya. Jadi apakah advokat itu kemarin contohnya salah satu advokat senior ya saya sebut Pak Yusri Zamahendra, dia dibilang dapat 100 miliar kan gitu, sah atau tidak uang itu? Sah, sebagai profesi sah, gitu loh, sah saja kan gitu. Nah cuman harus di manage, apakah ya 100 miliar itu bisa lah pensiun kan gitu, pensiun dini aja sudah bisa, tapi misalkan contohnya kita hanya dapat berapa juta, nah itu kita kan juga harus pikirkan untuk berapa bulan ke depan, itu kita juga harus pikirkan manajemen keuangan itu. Nah karena kita bukan gaji dan kita tidak digaji, gitu, kita dari klien. Nah, itu salah satu tantangan advokat juga, salah satu tantangan kantor hukum ya, susah dapat klien. Nah kalau gitu. tidak ya dipilotkan oleh alam kan. Oke. Terus kalau misalnya itu masuk kode etik nggak sih, misalnya ada orang berperkara terus nyewa kamu sebagai advokat, itu nanti honorarium boleh tawar menawar nggak? Nah itu di dalam kode etik malah disebutkan itu harus berdasarkan kesepakatan dengan klien. Oh gitu. Ya kita tidak misalkan dipatok sekian, klien keberatan ya harus diakomodir, harus bagaimana temukan titik temu untuk sepakat. Atau misalkan tetap sekian ya nanti menggunakannya sistem termin kan gitu, bisa dibayar berapa kali kan gitu. Tapi ada juga advokat yang harus di depan lunas kan gitu. Tapi itu masing-masing manajemen pengelolaan terkait bagaimana penanganan terhadap klien gitu sih. Oke. Terus yang berkembang mungkin di mata orang-orang awam bahwa advokat itu kadang-kadang harus nyogok hakim supaya bisa membebaskan kliennya. Bener nggak sih kayak gitu? Gini, kalau bicara benar dan tidaknya tidak sepenuhnya. Tapi ada oknum yang seperti itu. Nyatanya juga banyak kan yang tertangkap. Bahkan ada advokat senior itu juga pernah tertangkap mohon maaf ya tadi gratifikasi kan gitu. Itu memang ada ya ya disitulah itu oknum ya, ketika hati nurani dan kode etiknya itu dia secara keimanan goyah ya kan, karena yang orientasinya dia itu kasusnya harus menang, makanya mau tidak mau menghalalkan segala cara walaupun itu ada indikasi haram kan gitu. Dan menyalahi kode etik tapi juga saja ya. Ya, tapi juga tidak semuanya sih advokat yang misalkan tertangkap gitu dia yang memberikan, bukan. Bahkan malah advokatnya yang diminta kan gitu, atau memerantarai kan gitu. Tapi bagaimanapun juga itu sudah masuk suatu modus operandi yang mengarah kepada tindak pidana gratifikasi, suap kan gitu. Nggak boleh ya? Apa? Nggak boleh loh. Nggak boleh mas kan itu. Oke. Kemudian sih kenapa sih yang terkenal di kita kebanyakan advokat itu orang-orang Batak, kayak Hotman Paris Hutapea, ada Hotman Sitompul. Kalau dulu ada Juan Felix Tampu Bolon, pernah nggak? Kayak gitu. Kenapa sih kebanyakan advokat orang Batak? Kalau saya ngobrol-ngobrol ya dengan senior yang Batak itu, karena orang Batak itu kan menggelegar ya suara. Kalau bersuara. Ya, jadi gertak gitu orang tuh sudah takut gitu loh. Muntir itu kayak gitu di persidangan sangat berguna kok sih, mempunyai suara yang keras. Itu salah satu strategi mempengaruhi psikologi lawan. Bisa psikologi lawan, psikologi hakim, psikologi jaksa, psikologi saksi. Bahkan karena ada daya tekan. Itu salah satu strategi. Cuman kalau bertemu dengan advokat yang orang Jawa ya kan, nah itu dia bilang, ngapain sih kita harus teriak-teriak, ngapain sih kita harus bicara menggelegar kan gitu, harus seperti nakut-nakutin orang. Nah, sementara orang Jawa itu kan ada filosofi di pangku mati itu loh. Nah itu jadi bagi orang yang paham, ketika bertemu dengan pengacara Jawa yang mungkin pekewuhnya tinggi, merendahnya tinggi, nah itu sebenarnya ada si advokat senior orang Batak, itu dia menceritakan seperti itu. Dia bilang, wah
Kalau orang Jawa itu memang agak berhati-hati. Saya malah ketika bertemu lawan orang Jawa yang bahasanya halus, perendah, itu saya langsung saya mending diem. Biarkan partner saya yang orang Jawa yang berbicara. Karena itu tadi saya baru tahu, malah saya tahu filosofi orang Jawa itu dipangku mati, gitu. Mangku mati itu gara-gara itu. Malah senior saya kuliah nggak dibahas kayak gitu ya. Iya. Senior saya advokat, dia orang Batak. Dia bilang gitu. Makanya pernah saya diajak waktu itu ada negosiasi, lawannya itu orang Jawa, orang Jogja. Sangat pekewuhnya tinggi, sangat rendah. Biasanya ini senior saya ini kalau bicara tegas. Ini kok diem, malah cuman nyeruput kopi. Nah, ternyata setelah dia cerita, saya baru tahu itu, menemukan itu filosofi itu. Gitu. Apa ya, Ci ya? Sepertinya apa ya? Semisal kita ingin mendapat atau apa ya, ingin disegani atau dipandang oleh orang-orang yang punya jabatan seperti itu, kita harus melek hukum ya, Ci ya. Ya, itulah sebenarnya fungsi kelebihan fungsi seorang advokat itu jadi kalau bahasanya Pak Hotma Sitompul itu menjadi advokat itu harus menjadi mata bagi yang buta, telinga bagi yang tuli, mulut bagi yang bisu, kan gitu. Jadi kita kan nanti membimbing, kita memberikan pemahaman, harus dekat dengan rakyat kecil gitu ya. Nah, itu di situ saya kutip tadi kalimatnya Pak Hotma Sitompul, saya suka itu kalimatnya. Jadi itu apa ya, mengandung makna kiasan yang cukup dalam bagi saya terhadap profesi ini. Kenapa profesi ini disebut profesi mulia. Kemudian Ci, ada nggak sih Ci karakteristik kepribadian tertentu yang itu cocok untuk advokat? Misalnya gini, maksud saya, mungkin nggak kira-kira ada anak muda yang dia pendiam, introvert, tidak kritis kayak gitu, kemudian nggak suka baca, itu kayaknya dia nggak cocok dia jadi advokat ya. Itu untuk jadi seorang advokat kan harus kritis kayak gitu. Kritis, banyak membaca. Cuman juga bisa jadi itu nanti kalau jadi advokat, jenis advokat yang dia advokat tukang. Oh gitu. Jadi ketika ada klien datang, ada masalah ini, cuman ditanya maunya gimana, ya sudah dijalankan saja. Ada juga kayak gitu. Tapi kalau advokat yang dia sudah kritis sejak mahasiswa, itu aktivis, peka terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan. Nah, itu kalau menurut senior advokat Ari Yusuf Amir itu namanya advokat arsitek. Oh gitu. Jadi dia ketika klien datang ada masalah seperti ini, kita tidak langsung manut. Kita gali dulu nih klien ini, bohong atau enggak. Oh gitu. Nah, kita gitu kan. Terus dia mau mintanya seperti ini, enggak bisa. Gitu. Oh iya Ci, satu lagi sorry. Bayaran termahal yang pernah kamu dapatkan Ci, boleh nggak disebutin? Bayaran termahal saya malah bukan dalam bentuk uang ya Mas ya, karena uang itu enggak relatif ya kan. Tapi saya juga belum pernah sih dapat uang banyak kan gitu. Cuman saya senangnya itu yang tadinya dia itu mengemis anak-anak, saya dampingi, akhirnya dia bisa sekolah, dia bisa saya di situ saya senang. Jadi bayaran termahalnya itu sebenarnya kepuasan batin. Oke. Kan gitu. Saya itu saja. Terus penjual nasi goreng. Tadinya dia melamun terus kalau ini ya mikir gitu kan. Karena dia bingung. Namanya digusur ya. Namanya digusur kan penghidupan ya kan, digusur terus akhirnya dia sekarang ya tadi full senyum itu. Senyumnya itulah yang mungkin bagi saya kepuasan tersendiri. Iya. Fee yang apa ya? Ya tidak bisa dinilai dengan uang ya malah sih ya. Iya, mungkin ya Mas. Tapi saya terus kalau makan nasi goreng di situ gratis. Oh ya, seumur hidup gratis kamu ya. Oke Ci, sangat menarik sekali apa yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan sukses terus ya Ci ya. Insya Allah. Jadi sepopuler dan sekaya Hotman Paris Hutapea ya, dengan pose gini ya. Gini ya, dan dengan Asfri ya kan. Mudah-mudahan berguna buat kalian semuanya yang mau menjadi advokat atau pengacara, bisa meniru apa yang dilakukan oleh Aji tadi, mendampingi rakyat kecil sampai mereka bisa full senyum. Terima kasih atas atensi kalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di waktu dan lain kesempatan.